Di tengah hiruk-pikuk terminal Kalideres, seorang tukang bubur bernama Sodik menyimpan rahasia luar biasa yang akan mengubah hidupnya dan komunitasnya selamanya. Ketika ancaman dari preman-preman kejam mengintai, Sodik harus menghadapi masa lalunya dan menemukan keberanian untuk melindungi orang-orang yang dicintainya. Saksikan perjalanan epik ini yang penuh dengan aksi, keberanian, dan persatuan dalam menghadapi ketidakadilan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Zona Narasi untuk mengikuti kisah menarik ini dan tetap terupdate dengan cerita-cerita inspiratif lainnya. Di tengah hiruk-pikuk terminal Kalideres, Jakarta, terdapat seorang pemuda bernama Sodik yang menjalani kehidupan sederhana sebagai tukang bubur. Setiap pagi, ia menggelar dagangannya di sudut terminal yang ramai, menyajikan bubur ayam yang lezat dan hangat. Meskipun tampak biasa, ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari pedagang lainnya. Sodik memiliki aura misterius yang menarik perhatian banyak orang, dan seringkali orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya, seolah-olah ia memiliki kekuatan yang tak terlihat. Sodik, yang kini berusia 33 tahun, berasal dari Garut, sebuah daerah yang dikenal dengan keindahan alamnya dan budaya yang kaya. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan nilai-nilai spiritual dan kekuatan batin. Kakeknya, seorang guru spiritual, mewariskan ilmu panca, sebuah ilmu kuno yang mengajarkan pengendalian diri, ketahanan fisik, dan kekuatan mental. Meskipun Sodik memilih untuk hidup sebagai pedagang, ia tidak pernah melupakan warisan yang diberikan kakeknya. Setiap kali Sodik melayani pelanggan, ia selalu melakukannya dengan senyuman dan ketulusan. Pelanggan yang datang tidak hanya menikmati bubur yang lezat, tetapi juga merasakan kehangatan dan kedamaian yang terpancar dari Sodik. Ia seringkali mendengarkan cerita-cerita dari para pelanggan, memberikan nasihat, dan membantu mereka dengan cara yang sederhana. Hal ini membuatnya dicintai oleh banyak orang di terminal, meskipun ia tetap menyimpan banyak rahasia tentang dirinya. Namun, kehidupan di terminal Kalideres tidaklah mudah. Terminal ini adalah tempat yang keras, di mana preman-preman berkeliaran dan menguasai wilayah tersebut. Mereka seringkali memeras para pedagang dan menciptakan suasana ketakutan. Sodik, meskipun tahu akan bahaya yang mengintai, memilih untuk tidak terlibat dalam konflik. Ia percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada ketenangan dan pengendalian diri, bukan pada kekerasan. Suatu hari, saat Sodik sedang melayani pelanggan, sekelompok preman yang dipimpin oleh Hendra, tangan kanan bos besar di terminal, mendekatinya. Mereka menuntut uang keamanan dengan nada mengancam. Sodik, dengan tenang, menolak permintaan mereka dan mengatakan bahwa ia tidak akan membayar untuk perlindungan yang tidak diminta. Keberaniannya membuat preman-preman itu terdiam sejenak, dan Hendra merasa terhina oleh penolakan tersebut. Kejadian itu segera menyebar di kalangan pedagang dan preman lainnya. Banyak yang terkejut dengan keberanian Sodik, dan beberapa bahkan mulai melihatnya sebagai sosok yang bisa melawan ketidakadilan. Namun, Hendra tidak akan tinggal diam. Ia merasa bahwa kekuasaannya terancam dan bertekad untuk membalas dendam. Sodik, di sisi lain, tidak merasa takut. Ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan yang lebih besar dari sekadar fisik. Malam harinya, saat Sodik menutup dagangannya, ia merenungkan apa yang terjadi. Ia teringat akan ajaran kakeknya tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan. Sodik bertekad untuk tidak menggunakan ilmu pancanya untuk tujuan yang salah, tetapi ia juga menyadari bahwa ia harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Dalam hatinya, ia berdoa agar diberikan kekuatan untuk melindungi dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Dengan tekad yang bulat, Sodik melanjutkan hidupnya sebagai tukang bubur, tetapi kini dengan kesadaran bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keadilan di terminal Kalideres. Ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar akan datang, tetapi ia siap menghadapinya. Dalam perjalanan hidupnya yang sederhana,
Sodik akan segera menemukan bahwa kekuatan sejatinya tidak hanya terletak pada ilmu yang dimilikinya, tetapi juga pada keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan. Setelah penolakan Sodik terhadap permintaan Hendra, suasana di terminal Kalideres semakin tegang. Para pedagang mulai merasakan dampak dari tindakan berani Sodik. Beberapa dari mereka mendukungnya, sementara yang lain merasa khawatir akan balasan dari preman-preman yang merasa terhina. Hendra, yang dikenal sebagai sosok yang kejam dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan, bertekad untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di terminal tersebut. Ia mulai mengumpulkan anggotanya, merencanakan langkah-langkah untuk menakut-nakuti Sodik dan para pedagang lainnya. Sodik, meskipun merasa cemas, berusaha untuk tetap tenang. Ia melanjutkan rutinitasnya sebagai tukang bubur, melayani pelanggan dengan senyuman dan kehangatan. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan gelombang ketidakpastian. Setiap kali ia melihat sekelompok preman berkumpul di sudut terminal, hatinya berdebar. Ia tahu bahwa ancaman dari Hendra bukanlah hal yang sepele. Sodik berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya, tetapi ia juga menyadari bahwa ia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Suatu sore, saat Sodik sedang menyiapkan dagangannya, Hendra dan beberapa preman mendekatinya dengan tatapan penuh kebencian. Hendra mengancam Sodik dengan kata-kata kasar, mengatakan bahwa ia tidak akan dibiarkan begitu saja setelah menolak permintaannya. Sodik tetap tenang dan menjawab dengan suara rendah, "Saya tidak akan membayar untuk sesuatu yang tidak saya butuhkan. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan damai." Tindakannya ini semakin membuat Hendra marah, dan ia bersumpah untuk membuat Sodik merasakan konsekuensi dari keberaniannya. Keesokan harinya, Sodik menemukan gerobaknya dirusak. Bubur yang baru saja ia masak tumpah ke tanah, dan alat-alat dagangnya berserakan. Para pedagang lain melihat kejadian itu dengan cemas, tetapi tidak ada yang berani membantu. Mereka tahu bahwa melawan preman adalah tindakan berbahaya. Sodik merasa marah dan sedih, tetapi ia juga menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjuangannya. Ia tidak akan membiarkan ketakutan menguasai dirinya. Dengan tekad yang kuat, ia mulai membersihkan kekacauan dan mempersiapkan diri untuk hari berikutnya. Sodik mulai mengingat kembali ajaran kakeknya tentang kekuatan batin dan pentingnya ketahanan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan preman dengan kekerasan, tetapi ia bisa menggunakan kecerdasan dan ketenangannya. Ia mulai berlatih lebih keras, mengasah ilmu panca yang diwariskan kakeknya. Dalam setiap gerakan, ia merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, dan ia bertekad untuk tidak membiarkan preman merusak hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Di tengah ketegangan yang meningkat, Sodik juga mulai menjalin hubungan lebih dekat dengan para pedagang lainnya. Ia berbagi cerita dan pengalaman, mengajak mereka untuk bersatu melawan ketidakadilan. Perlahan, para pedagang mulai merasa terinspirasi oleh keberanian Sodik. Mereka mulai berbicara satu sama lain tentang pentingnya saling mendukung dan melindungi satu sama lain dari ancaman preman. Meskipun ketakutan masih ada, semangat persatuan mulai tumbuh di antara mereka. Namun, Hendra tidak tinggal diam. Ia mendengar tentang upaya Sodik untuk menggalang dukungan dari para pedagang dan merasa terancam. Dalam pikirannya, ia merencanakan serangan yang lebih besar untuk menakut-nakuti Sodik dan menghancurkan semangat para pedagang. Hendra memutuskan untuk mengirimkan pesan yang jelas, siapapun yang berani melawan kekuasaannya akan merasakan akibatnya. Ancaman ini semakin memperkuat tekad Sodik untuk melawan ketidakadilan. Malam harinya, Sodik merenungkan semua yang terjadi. Ia tahu bahwa ancaman dari Hendra dan preman-premannya tidak akan berhenti. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak sendirian. Dengan dukungan dari para pedagang lainnya, ia merasa lebih kuat. Sodik berdoa agar diberikan keberanian dan kebijaksanaan untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dalam hatinya,
ia bertekad untuk melindungi tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga komunitas yang telah menjadi rumahnya. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan semakin mendekat, dan Sodik bersiap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Meskipun Sodik dikenal sebagai tukang bubur yang baik hati di Terminal Kalideres, sedikit yang tahu tentang masa lalunya yang penuh warna dan rahasia. Sebelum menetap di Jakarta, Sodik menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Ia lahir dan dibesarkan di Garut, di mana ia menghabiskan masa kecilnya di tengah alam yang indah dan budaya yang kaya. Kakeknya, seorang guru spiritual, mengajarinya tentang kekuatan batin dan pentingnya menjaga keseimbangan antara fisik dan spiritual. Namun, kehidupan di Garut tidak selalu damai, dan Sodik harus menghadapi berbagai tantangan yang membentuk karakternya. Sejak remaja, Sodik sudah menunjukkan bakat dalam bela diri. Ia sering berlatih di bawah bimbingan kakeknya, yang mengajarinya teknik-teknik kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kakeknya percaya bahwa ilmu bela diri bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang pengendalian diri dan disiplin. Sodik menghabiskan waktu berjam-jam berlatih, mengasah keterampilannya, dan belajar untuk mengendalikan emosi serta pikirannya. Namun, saat ia beranjak dewasa, ia merasa terjebak dalam kehidupan yang monoton dan ingin mencari petualangan di luar Garut. Keinginan untuk menjelajahi dunia membawanya ke Jakarta, di mana ia terjun ke dalam kehidupan yang keras dan penuh tantangan. Sodik mulai bekerja sebagai buruh kasar, melakukan berbagai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perjalanan ini, ia bertemu dengan berbagai orang, baik yang baik maupun yang jahat. Ia belajar banyak tentang kehidupan, tetapi juga menyaksikan sisi gelap dari masyarakat. Pengalaman ini mengajarinya untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Selama masa-masa sulit ini, Sodik juga terlibat dalam pertarungan jalanan. Ia tidak mencari masalah, tetapi seringkali terpaksa membela diri ketika terjebak dalam situasi berbahaya. Keahliannya dalam bela diri membuatnya dikenal di kalangan petarung jalanan, dan ia mulai mendapatkan reputasi sebagai petarung yang tangguh. Namun, Sodik merasa tidak nyaman dengan kehidupan ini. Ia menyadari bahwa kekerasan bukanlah solusi, dan ia ingin meninggalkan masa lalu yang kelam ini. Setelah beberapa tahun berjuang di Jakarta, Sodik memutuskan untuk kembali ke jalur yang benar. Ia ingin menggunakan keterampilannya untuk membantu orang lain, bukan untuk melukai mereka. Dengan tekad yang kuat, ia mulai melatih diri dalam ilmu panca yang diwariskan oleh kakeknya. Ia berfokus pada pengembangan diri, mengasah kemampuan fisik dan mentalnya, serta berusaha untuk hidup dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh kakeknya. Sodik bertekad untuk menjadi sosok yang lebih baik dan memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Namun, masa lalu tidak bisa sepenuhnya dilupakan. Ketika Sodik mulai membangun kehidupan baru sebagai tukang bubur, bayang-bayang masa lalunya terus menghantuinya. Ia seringkali teringat akan pertarungan-pertarungan yang pernah ia lakukan dan orang-orang yang pernah ia temui. Meskipun ia berusaha untuk melupakan, pengalaman-pengalaman tersebut membentuk siapa dirinya saat ini. Ia menyadari bahwa kekuatan dan keberanian yang ia miliki berasal dari semua pengalaman tersebut, baik yang baik maupun yang buruk. Ketika ancaman dari Hendra dan preman-preman lainnya semakin mendekat, Sodik merasa bahwa ia harus menghadapi masa lalunya. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik identitas barunya sebagai tukang bubur. Ia harus mengakui bahwa ia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dan orang-orang yang dicintainya. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak menggunakan kekerasan untuk tujuan yang salah, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus siap untuk melawan jika situasi memaksa. Dengan tekad yang bulat, Sodik mulai merangkul masa lalunya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, telah membentuknya menjadi sosok yang kuat dan berani. Dalam menghadapi ancaman yang akan datang,
Sodik bertekad untuk menggunakan semua yang telah ia pelajari untuk melindungi komunitasnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan yang telah ia peroleh dari masa lalunya. Setelah penolakan Sodik terhadap Hendra, ketegangan di terminal Kalideras semakin meningkat. Para pedagang mulai merasakan dampak dari tindakan beraninya, dan suasana di terminal menjadi semakin tegang. Hendra, yang merasa terhina, bertekad untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Ia mulai mengumpulkan anggotanya, merencanakan serangan yang lebih besar untuk menakut-nakuti Sodik dan para pedagang lainnya. Dalam pikirannya, Hendra ingin memberikan pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh Sodik dan semua orang yang berani melawannya. Sodik, di sisi lain, menyadari bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia tahu bahwa Hendra tidak akan mundur begitu saja, dan ancaman yang dihadapi bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk komunitas yang telah menjadi rumahnya. Dengan tekad yang kuat, Sodik mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi konfrontasi yang tak terelakkan. Ia melatih diri lebih keras, mengasah ilmu panca yang diwariskan oleh kakeknya, dan berusaha untuk tetap tenang meskipun ketegangan semakin meningkat. Suatu malam, saat Sodik menutup dagangannya, ia melihat sekelompok preman berkumpul di sudut terminal. Hendra berdiri di tengah mereka, dengan tatapan penuh kebencian. Sodik merasakan ketegangan di udara, dan ia tahu bahwa malam ini adalah malam yang menentukan. Ia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum menghadapi Hendra. Dalam hatinya, ia berdoa agar diberikan keberanian dan kebijaksanaan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Ketika Sodik mendekati kelompok preman, Hendra menyambutnya dengan senyuman sinis. Akhirnya, si tukang bubur berani muncul, ejeknya. Kau pikir kau bisa menolak kami dan tidak merasakan akibatnya? Malam ini, aku akan menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Sodik tidak membalas ejekan itu. Ia tahu bahwa kata-kata tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan tenang, ia menjawab, "Saya hanya ingin hidup dengan damai. Jika Anda ingin berkelahi, saya tidak akan mundur, tetapi saya tidak akan memulai pertikaian." Hendra, yang merasa dipermalukan, memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Sodik. Dalam sekejap, preman-preman itu menyerbu ke arah Sodik, tetapi ia sudah siap. Dengan gerakan cepat dan terampil, Sodik menggunakan ilmu panca untuk menghindari serangan mereka. Ia bergerak dengan lincah, mengandalkan kecepatan dan ketepatan untuk mengalahkan satu persatu preman yang menyerangnya. Para pedagang yang menyaksikan pertempuran itu tertegun, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sodik, yang selama ini mereka anggap sebagai tukang bubur biasa, ternyata memiliki kemampuan luar biasa. Pertarungan semakin sengit, dan Sodik merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah pertarungan untuk hidup dan mati, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk komunitas yang dicintainya. Hendra, yang melihat anak buahnya satu persatu terjatuh, mulai merasa panik. Ia tidak menyangka bahwa Sodik memiliki kemampuan yang begitu hebat. Dalam kepanikan, Hendra berusaha untuk menyerang Sodik secara langsung, tetapi Sodik sudah siap. Dengan gerakan yang terlatih, ia berhasil menghindar dan memberikan serangan balik yang membuat Hendra terjatuh. Setelah beberapa menit bertarung, Sodik akhirnya berdiri di atas Hendra yang terjatuh, dengan napas yang terengah-engah. Ia menatap Hendra dengan tegas dan berkata, "Saya tidak ingin melawan, tetapi saya akan melindungi diri saya dan orang-orang yang saya cintai. Jika Anda ingin terus berkonfrontasi, saya akan selalu siap." Hendra, yang merasa terhina dan kalah, merasakan kemarahan yang membara di dalam dirinya. Ia tahu bahwa kekuasaannya telah terancam, tetapi ia juga menyadari bahwa melawan Sodik lebih berbahaya daripada yang ia kira. Dengan kekalahan yang memalukan, Hendra dan anak buahnya mundur,
meninggalkan terminal dengan rasa malu dan kemarahan. Para pedagang bersorak, merayakan keberanian Sodik yang telah melindungi mereka. Sodik merasa lega, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukan akhir dari masalah. Hendra mungkin akan kembali dengan rencana yang lebih jahat. Namun, malam itu, Sodik merasakan dukungan dan persatuan dari komunitasnya. Ia bertekad untuk terus melindungi mereka dan tidak akan membiarkan ketidakadilan merajalela di Terminal Kalideres. Ketegangan di Terminal Kalideres mencapai puncaknya ketika Hendra memutuskan untuk menyerang Sodik secara langsung. Setelah mendengar kabar bahwa Sodik telah menggalang dukungan dari para pedagang, Hendra merasa bahwa ia tidak bisa lagi menunggu. Ia merencanakan serangan besar-besaran untuk menakut-nakuti Sodik dan mengembalikan kekuasaannya di terminal. Dengan sekelompok preman yang setia, Hendra bersiap untuk menghadapi Sodik dalam sebuah konfrontasi yang tak terelakkan. Pada suatu sore yang cerah, saat Sodik sedang menyiapkan dagangannya, Hendra dan sekelompok preman mendekatinya dengan langkah yang penuh percaya diri. Suasana di terminal menjadi tegang, dan para pedagang yang menyaksikan peristiwa itu merasakan ketakutan yang mendalam. Sodik, meskipun merasakan ketegangan, tetap tenang dan berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan, dan ia harus berdiri teguh untuk melindungi dirinya dan komunitasnya. Hendra mulai mengancam Sodik dengan kata-kata kasar, berusaha untuk memprovokasi dan menakut-nakutinya. "Kau pikir kau bisa melawan kami? Kami adalah raja di sini," teriak Hendra dengan suara menggelegar. Namun, Sodik tidak terpengaruh oleh kata-kata Hendra. Ia menjawab dengan tenang, "Saya tidak mencari masalah, tetapi saya tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi di depan mata saya." Keberanian Sodik membuat para pedagang di sekitarnya terinspirasi, dan mereka mulai bersorak mendukungnya. Melihat bahwa provokasinya tidak berhasil, Hendra memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang Sodik. Dalam sekejap, sekelompok preman menyerbu ke arah Sodik, tetapi dengan cepat, Sodik menggunakan ilmu panca yang telah ia latih selama ini. Ia bergerak dengan lincah, menghindari serangan dan membalas dengan gerakan yang terukur. Setiap pukulan dan tendangan yang ia lepaskan menunjukkan kekuatan dan ketenangan yang luar biasa. Pertarungan di terminal menjadi semakin sengit. Para pedagang yang awalnya ketakutan kini mulai berani mendukung Sodik. Mereka berteriak memberi semangat, dan beberapa dari mereka bahkan berusaha membantu Sodik dengan melemparkan barang-barang untuk mengalihkan perhatian preman. Sodik merasakan dukungan dari komunitasnya, dan itu memberinya kekuatan tambahan. Ia tahu bahwa ia tidak berjuang sendirian, seluruh terminal bersatu melawan ketidakadilan. Hendra, yang merasa terdesak, mulai kehilangan kendali. Ia berusaha menyerang Sodik dengan lebih brutal, tetapi setiap serangannya selalu berhasil dihindari. Sodik menggunakan teknik-teknik yang diajarkan oleh kakeknya, memanfaatkan kekuatan lawan untuk mengalahkan mereka. Dalam satu momen, Sodik berhasil menjatuhkan Hendra dengan sebuah gerakan yang elegan, membuatnya terjatuh ke tanah. Para pedagang bersorak gembira, merasakan harapan baru di tengah pertempuran yang berlangsung. Namun, Hendra tidak menyerah begitu saja. Ia bangkit dengan kemarahan yang membara, memanggil anak buahnya untuk menyerang Sodik secara bersamaan. Dalam sekejap, Sodik dikelilingi oleh beberapa preman yang berusaha menyerangnya dari berbagai arah. Meskipun situasinya tampak sulit, Sodik tetap tenang. Ia mengingat ajaran kakeknya tentang pentingnya fokus dan pengendalian diri. Dengan gerakan yang terampil, ia berhasil menghindari serangan-serangan tersebut dan membalas dengan serangan balik yang cepat. Pertarungan berlanjut dengan intensitas yang semakin meningkat. Sodik merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus menjaga ketenangannya. Dalam momen yang menentukan, Sodik berhasil mengalahkan beberapa preman sekaligus, dan akhirnya berhadapan langsung dengan Hendra.
Dengan keberanian dan tekad yang kuat, Sodik melancarkan serangan terakhir yang membuat Hendra terjatuh sekali lagi. Pertempuran di Terminal Kalideres berakhir dengan kemenangan Sodik, dan para pedagang bersorak merayakan keberanian dan kekuatan yang telah mereka saksikan. Setelah pertempuran sengit di Terminal Kalideres, Sodik berdiri di tengah kerumunan yang bergetar dengan semangat. Dengan keberanian dan keterampilan yang telah diasah selama bertahun-tahun, ia berhasil mengalahkan Hendra dan para preman yang mengancam. Suasana di terminal yang sebelumnya tegang kini mulai berubah. Para pedagang yang menyaksikan pertempuran itu merasa terinspirasi oleh keberanian Sodik, dan mereka mulai bersorak-sorai, merayakan kemenangan yang telah diraih. Sodik, meskipun lelah, merasakan aliran energi positif dari dukungan mereka. Setelah pertempuran, Sodik tidak hanya menjadi pahlawan bagi para pedagang, tetapi juga simbol harapan bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan. Ia mengumpulkan para pedagang dan berbicara kepada mereka tentang pentingnya persatuan dan keberanian. Kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan menguasai hidup kita, katanya dengan suara tegas. Kita harus saling mendukung dan melindungi satu sama lain. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Kata-katanya menggugah semangat, dan para pedagang berjanji untuk bersatu melawan ancaman yang mungkin datang di masa depan. Kemenangan Sodik tidak hanya membawa kedamaian sementara, tetapi juga mengubah dinamika di Terminal Kalideres. Para pedagang mulai bekerja sama, saling membantu dalam menjalankan usaha mereka. Mereka membentuk komunitas yang lebih kuat, di mana setiap orang merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan satu sama lain. Sodik merasa bangga melihat perubahan ini, dan ia bertekad untuk terus berkontribusi dalam membangun komunitas yang lebih baik. Namun, meskipun suasana di terminal mulai tenang, Sodik tahu bahwa ancaman tidak pernah benar-benar hilang. Ia menyadari bahwa Hendra mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Dalam hati, ia berdoa agar kedamaian ini bertahan, tetapi ia juga bersiap untuk kemungkinan bahwa musuh baru mungkin akan muncul. Sodik terus melatih diri dan mengasah ilmu pancanya, memastikan bahwa ia selalu siap untuk melindungi komunitasnya jika diperlukan. Hari-hari berlalu, dan Sodik kembali menjalani rutinitasnya sebagai tukang bubur. Ia melayani pelanggan dengan senyuman, dan setiap mangkuk bubur yang disajikannya kini terasa lebih berarti. Setiap kali ia melihat wajah-wajah bahagia para pelanggan, ia merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Terminal Kalideres, yang dulunya dipenuhi ketakutan, kini menjadi tempat di mana orang-orang bisa berkumpul dan berbagi cerita tanpa rasa khawatir. Sodik juga mulai mengajarkan ilmu panca kepada beberapa pemuda di terminal. Ia ingin memastikan bahwa generasi berikutnya memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melindungi diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Dengan cara ini, ia berharap dapat menciptakan warisan yang akan terus hidup, bahkan setelah ia tidak lagi berada di sana. Para pemuda yang dilatihnya merasa terinspirasi dan bersemangat, dan mereka berjanji untuk menjaga nilai-nilai yang diajarkan Sodik. Meskipun Sodik merasakan kedamaian yang baru, ia tidak pernah melupakan pelajaran dari masa lalu. Ia tahu bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, dan kadang-kadang kebaikan harus diperjuangkan dengan keberanian. Dalam setiap langkah yang diambilnya, ia berusaha untuk menjadi teladan bagi orang lain, menunjukkan bahwa dengan keberanian dan persatuan, mereka bisa mengatasi segala rintangan. Akhirnya, Sodik menyadari bahwa kedamaian sejati tidak hanya datang dari mengalahkan musuh, tetapi juga dari membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara sesama. Dengan semangat baru dan tekad yang kuat, ia melanjutkan perjalanannya sebagai tukang bubur, pahlawan, dan pemimpin komunitas. Terminal Kalideres kini menjadi simbol harapan dan keberanian, dan Sodik bertekad untuk menjaga semangat itu selamanya. Kemenangan Sodik atas Hendra dan preman-preman di Terminal Kalideres membawa kedamaian sementara bagi para pedagang. Mereka merayakan keberanian Sodik,
yang telah menjadi pahlawan di mata mereka. Namun, di balik perayaan itu, ancaman baru mulai muncul. Seiring dengan berita tentang kekalahan Hendra menyebar, kelompok preman baru yang dipimpin oleh Arman, seorang mantan petarung jalanan yang terkenal kejam, datang ke terminal dengan niat untuk mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan Hendra. Arman, yang dikenal karena kebrutalannya, tidak terima dengan kekalahan Hendra. Ia melihat kesempatan untuk membangun reputasi dan kekuasaan baru di terminal Kalideres. Dengan sekelompok pengikut yang loyal, Arman mulai mengintimidasi para pedagang, memaksa mereka untuk membayar uang perlindungan dan mengancam akan menggunakan kekerasan jika mereka menolak. Suasana di terminal kembali tegang, dan para pedagang mulai merasakan ketakutan yang sama seperti sebelumnya. Sodik, yang baru saja merasakan manisnya kemenangan, kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah mengalahkan Hendra, ancaman dari dunia luar tidak akan pernah hilang. Dengan tekad yang bulat, Sodik memutuskan untuk tidak mundur. Ia mengumpulkan para pedagang dan menjelaskan situasi yang dihadapi. Ia mengajak mereka untuk bersatu dan melawan ketidakadilan yang kembali mengancam kehidupan mereka. Para pedagang, terinspirasi oleh keberanian Sodik, mulai bersatu. Mereka menyadari bahwa hanya dengan bekerja sama mereka dapat melawan ancaman yang ada. Sodik mengajarkan mereka tentang pentingnya ketahanan dan keberanian, serta bagaimana menggunakan kekuatan batin mereka untuk menghadapi ketakutan. Dalam pertemuan yang penuh semangat, mereka berjanji untuk tidak membiarkan preman-preman baru menguasai terminal dan merusak kehidupan mereka. Ketika Arman dan kelompoknya mulai melakukan intimidasi, Sodik dan para pedagang bersiap untuk menghadapi mereka. Sodik tahu bahwa pertempuran kali ini akan lebih sulit, tetapi ia percaya pada kekuatan persatuan. Ia mengingat ajaran kakeknya tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Dengan semangat yang membara, Sodik memimpin para pedagang untuk berdiri teguh dan tidak takut menghadapi ancaman baru ini. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Arman dan preman-premannya datang ke terminal dengan niat untuk menakut-nakuti para pedagang. Namun, kali ini, Sodik dan para pedagang sudah siap. Mereka berdiri bersatu, menunjukkan bahwa mereka tidak akan mundur. Sodik, dengan ketenangan dan keberanian, menghadapi Arman secara langsung. Pertarungan antara mereka pun tak terelakkan, dan suasana di terminal menjadi tegang. Pertempuran berlangsung sengit, dengan Sodik menggunakan semua keterampilan yang telah ia pelajari untuk melawan Arman. Ia menghindari serangan dengan lincah, memanfaatkan kecepatan dan ketepatan gerakannya. Para pedagang yang menyaksikan pertempuran itu merasa terinspirasi oleh keberanian Sodik. Mereka mulai berteriak memberi semangat, dan suasana solidaritas semakin menguatkan tekad mereka untuk melawan ketidakadilan. Akhirnya, setelah pertempuran yang melelahkan, Sodik berhasil mengalahkan Arman. Dengan satu gerakan terakhir yang penuh kekuatan, ia menjatuhkan Arman ke tanah. Para preman yang tersisa, melihat pemimpin mereka kalah, mulai mundur dan melarikan diri. Kemenangan Sodik tidak hanya mengembalikan kedamaian di terminal Kalideres, tetapi juga menguatkan rasa persatuan di antara para pedagang. Mereka menyadari bahwa dengan keberanian dan solidaritas, mereka dapat menghadapi ancaman apapun yang datang. Setelah mengalahkan ancaman baru di terminal Kalideres, Sodik menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh para pedagang dan pengunjung terminal. Kisah keberaniannya menyebar dengan cepat, dan setiap orang yang mendengar cerita tentang bagaimana ia melawan preman dan melindungi komunitasnya merasa terinspirasi. Sodik bukan hanya seorang tukang bubur, ia telah menjadi simbol harapan dan keberanian bagi banyak orang yang merasa terpinggirkan oleh kekerasan dan ketidakadilan. Para pedagang, yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, kini merasa lebih aman dan bersatu. Mereka mulai bekerja sama untuk menjaga keamanan terminal dan saling mendukung satu sama lain. Sodik, dengan sikap rendah hatinya, tidak hanya menerima pujian,
tetapi juga mendorong rekan-rekannya untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik. Ia mengajarkan mereka tentang pentingnya persatuan dan kekuatan kolektif dalam menghadapi tantangan. Sebagai bentuk penghormatan, para pedagang memutuskan untuk mendirikan sebuah patung kecil di tengah terminal, menggambarkan Sodik dalam pose berani dengan gerobak buburnya. Patung ini menjadi titik pertemuan bagi para pedagang dan pengunjung, di mana mereka bisa berkumpul, berbagi cerita, dan mengenang perjuangan yang telah dilalui. Setiap kali seseorang melihat patung itu, mereka diingatkan akan keberanian Sodik dan pentingnya melawan ketidakadilan. Namun, meskipun Sodik telah mengalahkan banyak musuh, ia menyadari bahwa tantangan baru mungkin akan selalu ada. Ia tidak pernah menganggap bahwa kedamaian yang diperoleh adalah sesuatu yang permanen. Dengan semangat yang tak pernah padam, Sodik terus berlatih dan mengasah ilmu pancanya, siap untuk melindungi komunitasnya jika ancaman baru muncul. Ia tahu bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan fisik, tetapi juga pada ketahanan mental dan spiritual. Kisah Sodik menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Ia tidak hanya dikenang sebagai seorang pahlawan, tetapi juga sebagai sosok yang mengajarkan arti keberanian, pengorbanan, dan cinta terhadap sesama. Dalam setiap mangkuk bubur yang disajikan, ada cerita tentang perjuangan dan harapan. Sodik, dengan segala kesederhanaannya, telah meninggalkan jejak yang mendalam di hati setiap orang yang pernah mengenalnya, dan namanya akan terus hidup dalam ingatan mereka sebagai simbol keberanian dan keteguhan hati. Cerita kesaktian pemuda Garut menggambarkan perjalanan seorang pemuda bernama Sodik yang, meskipun hidup dalam kesederhanaan sebagai tukang bubur, memiliki keberanian dan kekuatan luar biasa untuk melawan ketidakadilan. Melalui perjuangannya melawan preman-preman yang mengancam komunitasnya, Sodik menunjukkan bahwa keberanian sejati tidak hanya terletak pada kekuatan fisik, tetapi juga pada keteguhan hati dan komitmen untuk melindungi orang-orang yang kita cintai. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya persatuan dan keberanian dalam menghadapi tantangan, serta bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menjadi pahlawan dalam hidupnya sendiri. Jangan lewatkan kisah inspiratif ini dan tetaplah bersama kami di channel YouTube Zona Narasi untuk lebih banyak cerita menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan setiap episode yang kami sajikan.